Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana kita instalasi project React.js serta pengenalan konsep ataupun komponen dasar React.js tersebut. Nah, nantinya saya sudah membuat beberapa komponen ya, di mana terdiri dari beberapa child komponen untuk membangun website tentang biodata digital tentang diri saya sendiri. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke dalam videonya. Oke, pada tahap awal ini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua tentang planning ataupun zona pertama, yaitu zona planning. Nah, pada zona planning ini, itu yang pertama saya membuat planning awal. Apa yang akan saya buat dan apa yang akan saya lakukan nanti di project kali ini, di video kali ini. Nah, yang pertama itu kita menginstalasi Node.js. Terus yang kedua membuat project baru. Terus yang ketiga membuat biodata diri. Nah, biodata diri ini itu terdiri yang saya bilang tadi di awal video, itu terdiri dari 6 child komponen atau 6 anak komponen. Nah, itu yang terdiri dari yang pertama ada biodata. Nah, biodata ini adalah judul dari website kita nanti. Terus ada tentang saya, ada pengalaman, skill, kontak, dan footer. Nah, sebenarnya nanti pas kita mau bikin websitenya itu bisa jadi berubah-ubah tergantung situasinya nanti dan kondisinya, teman-teman. Kita lanjut untuk yang keempat, itu kita mau styling CSS-nya agar terlihat lebih mewah dan sedikit agak rapi supaya nggak terlalu berantakan, serta nanti kita lakukan push ke GitHub. Nah, untuk instalasinya teman-teman, instalasinya sendiri itu kita bisa mengakses langsung ke website node.js.org. Nah, ini di sini nanti tampilan awalnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, tampilan awalnya nanti kalian bisa download atau klik download Node.js. Nah, setelah selesai kalian downloadnya, nanti akan ada kalian klik lagi foldernya untuk folder downloadnya. Nanti akan ada muncul pop-up seperti ini, teman-teman. Nah, kalian next aja sampai nanti selesai penginstalasinya. Nah, terus kita bakal langsung bahas untuk sketsa UI. Nah, sketsa UI sendiri itu merupakan bagaimana tampilan dari website kita. Nah, yang pertama itu yang saya bilang adalah komponen judul. Nah, kita sebagai kalau di Laravel itu kita bahasnya adalah per halaman. Tetapi kalau di React.js kita bahasnya per komponen. Jadi dalam satu halaman itu dia bisa terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu kita mau bahas adalah child komponen untuk judul, untuk sketsa UI-nya. Terus di bawahnya nanti itu ada komponen biodata. Nah, komponen biodata ini tentang identitas diri saya sendiri. Terus ada komponen tentang saya, komponen pengalaman, komponen skill. Nah, nanti komponen pengalaman dan skill itu dibagi lagi, nanti ada poin-poinnya, serta kontak dan komponen untuk footer-nya. Nah, selanjutnya itu ada flowchart atau alur bagaimana sistem website saya bekerja. Yang pertama itu kita pastinya user masuk ke dalam website. Terus langsung menampilkan biodata diri saya. Terus nanti ada dua pilihan di mana ketika klik LinkedIn, ketika si user mengklik button LinkedIn, dia akan masuk ke halaman profil LinkedIn. Jika tidak, dia bakal tetap di dalam biodata diri saya. Nah, selanjutnya itu ada tentang pembahasan kita push ke GitHub. Nah, kenapa saya bahas di awal? Supaya nanti kita bisa ceknya langsung di dalam VS Code. Karena supaya lebih jelas ada buktinya gitu ya. Nah, ini sama dengan kita waktu di Laravel. Kita yang pertama adalah buat repo baru dulu ya. Ini BTW kita masih menggunakan GitHub sebagai repository untuk online-nya. Terus kita lakukan inisialisasi untuk repo lokal. Terus kita cek konfigurasi dengan cara git config member list. Terus ada penambahan konfigurasi. Nah, jika kita cek konfigurasi, kita cek config-nya,
ternyata username dan juga user email kita itu tidak ada, maka kita akan melakukan penambahan config di repo lokal. Nah, setelah itu kita lakukan git add ke repo lokal kita. Setelah itu kita commit dan lakukan git push. Nah, jika ada error seperti ini, itu tandanya kita belum menambahkan git remote untuk repository GitHub kita. Maka kita lakukan perintah seperti ini: git remote add GitHub, dan langsung salin link repo di GitHub kita. Nah, habis itu kita lakukan git push sekali lagi. Nah, jika tampilannya seperti ini berarti kita belum men-set upstream master untuk di lokal kita. Makanya kita langsung lakukan nih setup upstream dan langsung kita push di sini. Nah, nanti hasilnya akan folder-folder maupun file-file akan ke backup di repo GitHub kita. Selanjutnya kita bahas zona coding, teman-teman. Nah, di zona coding ini yang pertama itu ada parent komponen namanya. Nah, parent komponen ini adalah komponen induk yang nantinya akan terdiri dari anak-anak atau child komponen nantinya. Nah, di sini yang pertama kita import dulu style CSS yang sudah kita buat. Setelah itu kita bikin function biodata diri, kita membuat komponen induknya. Terus di sini ada header, ada user card, about, experience, skill, contact, and footer. Nah, itu adalah child komponennya. Nah, kita masuk ke child komponen. Yang pertama itu ada header. Nah, header ini adalah judul dari website kita, yaitu biodata digital, dan ada siapa pembuat dan lulusannya dari mana. Nah, selanjutnya itu ada user card. Nah, user card ini kita menggunakan yang namanya props komponen, teman-teman. Di mana props komponen ini itu objek yang berisi data yang nantinya kita kirim dari parent komponen ke child komponen. Nah, ini adalah data, ya. Data ini kita kirim dia ke sini, nanti akan ditampilkan nama kita dan NIM kita. Nah, selanjutnya ada about. About ini adalah tentang diri saya sendiri, lulusan saya dari mana, terus saya ahlinya di bidang apa. Nah, itu bakal ditampilkan di about. Selanjutnya ada experience. Nah, experience ini adalah pengalaman saya mengikuti organisasi maupun kepanitiaan. Nah, ini cost pengalaman, ini kan ada array. Nah, array ini digunakan untuk dia bisa menampilkan seperti ini nanti per poin. Makanya saya bikin array di sini. Nah, cara memanggilnya itu item ini, ya, baris ke-68 itu kan ada item dan indeks. Nah, item itu digunakan untuk memanggil isian dari string array kita. Sedangkan indeks itu adalah nomor urutannya itu bagaimana. Selanjutnya ada skill. Nah, skill ini sama dengan experience, dia menggunakan array juga karena kita mau memanggil per poin. Nah, selanjutnya ada contact. Nah, contact ini terdiri dari dua, ada ke LinkedIn dan ke Instagram. Dan ada footer yang terakhir adalah penutup dari website kita. Tampilan bawahnya itu bagaimana. Oke. Terus ada untuk di main JSX-nya. Nah, main JSX-nya ini yang pertama itu kita import create root from React.client. Nah, ini itu berfungsi untuk API dari React yang kita gunakan. Nah, ini udah standar React.js yang kita gunakan saat ini. Terus ada baris kedua, itu ada import biodata diri from biodata.jsx. Nah, ini adalah import komponen biodata dari file biodata.jsx kita, dan tanda titik garis miring ini itu berada itu tandanya file kita itu berada di dalam folder yang sama. Terus ada baris keempat, itu ada create root dokumen get element by id root. Nah, itu adalah standar dari React.js saat kita membuat main JSX, di mana gunanya untuk menampilkan parent komponen yang sudah kita buat dan merender di tampilan website kita nanti. Nah, di sini baru kita panggil panggil parent komponen yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita bahas ke error codingan. Error codingan ini yang pertama itu ada saat kita mengecek version React.js atau melakukan npm versionnya, dimana untuk melakukan perintah node
minv itu dia bisa ketahuan versinya itu 24.14, sedangkan npm minv itu dia tidak bisa. Kenapa dia tidak bisa? Karena dia itu membatasi laptop kita itu membatasi hal-hal yang seperti ini. Makanya di sini dibilangnya cannot be load because running script is disabled on the system. Jadi sistem kita itu tidak disable lah, tidak dijalankan untuk scriptnya. Bagaimana solusinya? Solusinya yaitu kita jalankan set execution police scope current user dan bla bla bla. Nah, ini kita jalankan di terminal kita yang sama. Nanti dia akan ketika kita coba lagi npm minv-nya, dia akan muncul untuk versinya versi berapa. Nanti kita bakal coba di VS Code kita. Nah, error yang kedua itu adalah salah penamaan export default pada parent component. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Di parent component itu kan kita langsung bikin export default function biodata diri. Sebelumnya itu saya bikinnya itu dia terpisah. Yang satu ini cuma function biodata diri, sedangkan export default itu dia di bawah footer. Nah, di bawah sini ada lagi baris 115 dan 116. Nah, itu saya bikin export default biodata. Nah, kenapa errornya terjadi? Kita baca. Salah penamaan export default pada parent component. Nah, di sini kesalahannya itu cukup dibilang kayak kita kan masih beradaptasi. Yang awalnya kita itu di Laravel, kita berpindah ke React.js, di mana ini sangat berpengaruh terhadap website kita. Errornya itu memang berpengaruh banget. Makanya di sini kita tidak konsisten lah istilahnya untuk penamaan export default ya. Makanya di sini saya bikin before after agar mengetahui apa perbedaan dari solusi yang saya berikan. Nah, di sini before-nya itu awalnya kita pisah nih function dan juga export default-nya bukan di satu baris yang sama. Tetapi setelah saya cari solusi yang lebih baik, ternyata kata dosen saya, mending langsung export default function agar tidak mengulangi yang dua kalinya dan tidak terjadi kesalahan yang sama. Makanya di sini langsung saya bikin satu barisnya itu langsung export default function biodata diri. Nah, untuk error yang ketiga itu merender komponennya itu tidak konsisten. Di mana letaknya? Di bagian main.js. Nah, di sini sudah nampak, saya mungkin kurang jeli mata saya untuk melihat hal seperti ini ya. Di sini kita udah nampak nih perbedaan atas sama bawah itu kan cukup sangat berbeda ya. Yang satu ini terang, yang satu ini agak ke dalam gitu, agak gelap dia. Nah, ternyata kesalahannya itu adalah saya tidak konsisten dalam penamaan import yang ini dengan penulisan parent komponen saya yang ini. Makanya ketika saya jalan ke websitenya itu tampilannya kosong, hitam, nggak ada apa-apa. Ternyata kesalahannya di sini. Makanya saya bikin ini sebelumnya dan solusinya itu ya saya tinggal konsistenkan aja untuk penamaan importnya. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita langsung live demo website yang sudah kita buat ya. Nah, caranya itu kita buka terminal. Nah, kita jalankan npm run dev. Tunggu sebentar. Nah, di sini dia memberikan untuk lokalnya itu link localhost-nya. Nah, kita tekan kontrol dan arahkan kursor ke linknya. Otomatis dia akan langsung ke website yang sudah kita buat, localhost-nya. Nah, setelah itu kita cek. Nah, ini adalah biodata digital atau website yang sudah saya buat. Kita sudah menerapkan style CSS-nya agar lebih bagus lagi. Terus kita udah buat satu komponen, kita buat komponennya juga gitu ya. Tohnya udah lengkap. Nah, untuk live demonya udah segini aja. Ini adalah satu komponen ya. Jadi yang saya bilang tadi ya, ini adalah parent komponennya, sedangkan yang di dalam div ini itu adalah child komponennya. Nah, kita hitung lagi. Tadi kan saya bilang pas di planning ya, saya mau bikin 6 child komponen. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 7. Kenapa? Karena headernya ini harusnya saya buatnya
di dalam parent komponennya langsung, tetapi saya pisah menjadi child komponen. Oke, mungkin segitu aja untuk live demo kita. Nah, ini tampilannya bisa kita lihat udah interaktif juga ya. Terus ini pengalaman organisasi, ini juga ada poin-poin pengalaman organisasi ataupun kepanitiaan yang sudah saya ikuti, ada skill saya juga, dan ada konteks. Nah, kita coba dua-duanya, apakah langsung menuju ke linknya atau tidak. Kita coba. Nah, untuk Instagram menuju ke Instagram saya sendiri ya. Oke. Dan untuk LinkedIn-nya, diminta ini ya. Oh, sebentar. Kita LinkedIn. Nah, menuju ke profil LinkedIn saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas live errornya langsung. Kita bakal mendemokan errornya itu bagaimana dan solusinya bagaimana. Sebenarnya jujur error ini kan udah kita atasi sebelumnya gitu kan. Jadi kita hanya memastikan errornya itu masih tetap ada atau tidak. Nah, yang pertama itu pastinya mengecek version reg.js atau kita lakukan npm version. Nah, ini saya lakukannya itu di terminal laptop, bukan di terminal VS Code. Nah, langsung aja karena ini pembuktian gitu ya, kita langsung coba. Nah, kita coba untuk node.min.v-nya dulu. Oke, versinya 24.14. Kita coba cek sama ya. Nah, untuk npm min-v, nah pada awalnya itu teman-teman, tampilan untuk di terminal saya itu merah seperti ini karena sistem dari laptop saya alias protection lah, sistem saya itu memblokir untuk perintah seperti ini. Nah, saya lakukan set execution seperti ini, terus saya jalankan, ternyata hasilnya bisa berjalan tanpa error. Nah, selanjutnya itu ada salah penamaan export default pada parent komponen. Nah, sebentar, kita ini silang dulu, terus kita mau ubah yang ini, ya export defaultnya kita pindah ke bawah. Di bawah footer, lanjut kita untuk merender biodata. Nah, oke, kita coba jalankan. Nah, ini kan nggak ada masalah nih. Katanya adalah salah penamaan export default pada parent komponen. Nah, kita langsung coba cek. Kita langsung ini kita kasih misalnya langsung live demo kita diri. Nah, ini nggak ada masalah. Dia nggak ada tanda-tanda error di sini teman-teman di dalam VS Code ya. Tetapi ketika kita jalankan di sini kita refresh gitu ya. Nah, dia tidak merender. Ya. Mungkin ini aja deh, kita ganti ini biodata karena kita di sini kan biodata ya, otomatis kita manggilnya biodata juga. Nah, ini biodata diri misalnya. Nah, dia tidak merender tidak merender website kita. Nah, ketika kita inspect terus kita cek nih kesalahannya di mana, ternyata di sini nih. Katanya engkau reference error biodata is not defined. Jadi tidak terdefinisi biodata diri itu yang kita export defaultkan ini. Ya, sama juga kebalikannya. Terus misalnya kita export defaultnya biodata, sedangkan nama parent komponennya itu adalah biodata. Ya. Dia tetap error, dia tidak muncul. Kita refresh. Nah, tapi pas kita inspect dia sama. Tuh, reference biodata is not defined at biodata.jsx. Nah, nih ada baris keberapa dia errornya di 116. Kita cek 116. Nah, ini salah. Ternyata biodata ini ya tidak terdefinisi di awal. Makanya di situ langsung saya buat aja export defaultnya itu di awal seperti ini, teman. Supaya tidak langsung supaya kita ubah ini misalnya biodata diri, refresh. Nah, bisa
tapi pas biodata aja dia tetap bisa. Jadi tidak ada error yang seperti pembahasan yang error kedua ini. Selanjutnya adalah main komponen yang tidak konsisten. Nah, ini mainnya itu di main.js ya. Nah, ini karena kita masih beradaptasi ya dari Laravel ke React.js, masih ya kesalahan-kesalahan kecil seperti ini sering terjadi lah di Laravel gitu kan. Jadi mungkin ini bagi saya pembelajaran aja sih ke depannya. Yaitu kita salah penamaan. Nah, di sini kita coba biodata diri di sini. Kita langsung samain aja dengan yang ini supaya nggak ada yang salah. Before, ya coba dia tidak merender apapun. Nah, awalnya nih saya bingung kenapa ini salah. Pas saya cek biodata udah betul. Ini saya udah ubah. Terus nggak ada lagi importnya udah juga. Saya cek ke CSS nggak ada mungkin. Saya coba ke index juga nggak mungkin karena ini udah sesuai. Ini udah sesuai nih kan. Ternyata di sini. Nah, ini kan di mata saya kan agak sama ya, dan atas sama bawah, jadi nggak terlalu kelihatan. Ternyata errornya di sini. Jadi ya mungkin itulah untuk pembahasan live demo errornya. Oke, berakhir sudah video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di next video. Bye.